Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa atinal khaira wa dafa'anna syarra wa najina washfina ya rabbal alamin. Subhal khair ya faslul awwali syari'ah. Asallahu ay yu'tina dawama siha wal afiyah wa nahnu jami'an fi inayatillahi ta'ala. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak wa ma'akum jami'an fi faslina al mubarak insyaallah naltaqi marratan ukhra fi darsinal yaum darsil fiqhin nisa ya wa khasatan min kitabi fatawa wa ahkamil mar'ah fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam Mufti Diyaril Misriyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama tentang fatwa dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, khususnya di dalam bab pernikahan. Kemarin kita telah mempelajari bagaimana hukumnya seorang suami yang meninggalkan istrinya tanpa sebab dan bagaimana status seorang istri tersebut ya ketika ada laki-laki lain yang ingin menikahi wanita yang ditinggalkan oleh suaminya tersebut tanpa sebab. Sudah kita jelaskan kemarin, bisa difahami dan bisa dimengerti ya bahwa jika ternyata dengan kondisi tersebut si istri tidak mendapatkan nafkah baik secara materi, baik secara lahir dan batin, dan si suami telah menikah lagi tanpa adanya kabar dan tanpa adanya komunikasi sedikit pun dengan istri yang sebelumnya ya, dan membuat hidup seorang istri tersebut sengsara ya dengan mengurus putra putrinya misalkan, dengan status pernikahannya dan dengan kehidupan materi dia harus banting tulang untuk bekerja, maka dia bisa memutuskannya kepada hakim. Jika hakim telah menetapkan perceraian tersebut, maka ketika ada laki-laki lain yang ingin menikahinya, dia harus menunggu masa iddahnya ya, selama masa iddah diceraikan tersebut. Setelah selesai masa iddahnya baru boleh dinikahi lagi dengan akad dan mahar yang baru. Bisa difahami sampai di sini. Dan sebelum mempelajari pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridhallahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tuzhib barakata ilmihi minna. Allahumma innana dha'ifat anil amali bi ta'atika farzuqna an-nashata fiha wal quwwa ilaiha bin niyyah wal qudwah al hasanah allati la takunu illa bi 'izzatika wa bi taufiqika amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hukmu zuwajil mar'ah min ibni binti ukhtiha li'ab ya, bisa dipahami ya, ini dari judulnya saja sudah panjang. Hukmu zuwajil mar'ah min ibni binti ukhtiha li'ab. Bisa difahami. Jadi bagaimana hukumnya seorang wanita menikah dengan cucu dari anak perempuannya, saudara perempuan sebapaknya dia. Bisa difahami? Ya, saya gambarkan ya as-su'al. Di sini ada pertanyaan li ukhtun li ab anjabat bintan. Jadi yang bertanya adalah seorang perempuan. Seorang perempuan ini bertanya dan dia bercerita bahwa saya mempunyai saudara perempuan sebapak ya. Jadi beda ibu. Saudara perempuan saya melahirkan seorang anak perempuan. Dan anak perempuan dari saudara perempuan saya ini anjabat waladan, mempunyai seorang anak laki-laki ya, berarti anak laki-laki yang dilahirkan ini merupakan cucu dari saudara perempuan sebapak si penanya ini. Fahal yajuzu li hadzal walad, apakah boleh cucu laki-laki dari saudari perempuan sebapak itu wahwa ibnu bintu ukhti li abi an yatazawwajani, menikah dengan saya atau menikah dengan perempuan tersebut yang mana dia merupakan bibi dari nenek si laki-laki tersebut. Masih bisa difahami atau perlu gambaran lain? Coba saya gambarkan supaya lebih jelas menggunakan nama ya.
Misalkan ada yang namanya Mawar dan juga ada yang namanya Jasmine. Mawar dan Jasmine ini merupakan saudara perempuan ya, atau saudari perempuan satu bapak tetapi berbeda ibu misalkan. Jadi Mawar ini merupakan anak tertua, misalkan anak nomor 1 ya. Kemudian Jasmine ini merupakan anak terakhir, atau misalkan Jasmine anak ke-12 ya, dan dari pernikahan bapaknya dengan yang lain. Jadi Jasmine dan Mawar merupakan saudari perempuan yang satu bapak tetapi berbeda ibu ya. Kemudian karena misalkan Mawar ini merupakan anak pertama dan dia sudah berumur tua gitu ya, dan Mawar ini sudah sampai mempunyai cucu ya, sedangkan misalkan Jasmine ini masih muda umurnya, karena jaraknya yang jauh dan beda ibu mungkin ya. Jadi Jasmine misalkan masih berumur 19 tahun gitu ya. Kemudian Mawar yang merupakan saudara perempuan sebapaknya Jasmine mempunyai anak perempuan, dan anak perempuannya Mawar ini mempunyai anak laki-laki, yang mana anak laki-laki ini merupakan cucu dari Mawar ya. Kemudian di pertanyaan ini adalah Jasmine bertanya, bolehkah Jasmine menikah dengan cucu laki-laki dari Mawar ya, yang merupakan saudara sebapak tersebut? Ya, jawabannya bagaimana? Ya, di dalam syariat sendiri telah dijelaskan macam-macam atau pembagian mahram ya. Apa itu mahram? Mahram itu adalah seseorang yang haram dinikahi oleh sebab keturunan atau sebab kerabat dan sebab adanya pernikahan ya. Jadi yang disebut mahram itu ada yang mu'abbad, ada yang mu'aqqad. Yang mu'abbad itu adalah yang diharamkan untuk menikahinya selamanya, dan kalau mu'aqqad itu diharamkan menikahinya karena kondisi dan keadaan tertentu. Jika kondisi tersebut hilang maka boleh dinikahi ya. Jadi perempuan-perempuan yang dilarang atau tidak boleh dinikahi oleh laki-laki karena sebab keturunan atau karena sebab kekerabatan, itu di dalam buku ini ada arba'atu anwa, ada 4 macam ya, dan kemudian diambil dari dalil surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ya. Jadi bahwasannya diharamkan bagi kalian laki-laki untuk menikahi ibu-ibu kalian dan menikahi anak-anak perempuan kalian, dan haram bagi laki-laki untuk menikahi saudara-saudara perempuan kalian dan bibi dari ayah kalian, kemudian bibi ibu kalian, wa banatul akhi, dan anak-anak dari saudara laki-laki kalian, dan anak-anak perempuan dari saudari perempuan kalian. Jadi dibagi di sini simpelnya menjadi 4. Yang pertama adalah usulur rajul minan nisa wa usulu usulihi. Jadi ibunya ya, ibu dari laki-laki tersebut tidak boleh dinikahi oleh anak laki-laki tersebut ya. Dan ummuhu wa ummu abihi wa ummuhu wa jaddatu abihi ya. Jadi ibu kandungnya dan jalur ke atas itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki tersebut. Contohnya adalah ibunya tidak boleh, nenek dari bapaknya atau nenek dari ibunya itu juga tidak boleh, atau nenek ayahnya atau nenek ibunya itu juga tidak boleh. Jadi dari ibunya ke atas ya, ke jalur atas itu tidak boleh karena merupakan satu keturunan atau satu garis kekerabatan. Kemudian yang kedua furu'uhu wa furu'uhu wa in tarakhatil wasaid bainahu wa bainahunna. Kemudian yang kedua adalah keturunannya. Jadi seorang laki-laki tidak boleh menikahi anak perempuannya
tidak boleh juga menikahi anak dari anak perempuannya atau misalkan cucunya, dan tidak boleh menikahi cucu dari anak laki-lakinya, tidak boleh menikahi buyut dan keturunannya ke bawah, baik dari jalur laki-laki ataupun dari jalur perempuan. Yaitu dalilnya adalah wabanatukum. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki tidak boleh menikahi furu'u abawaihi, ya, wa furu'uhuma, yaitu tidak boleh menikahi saudara perempuannya, ya, seorang laki-laki tidak boleh menikahi saudara perempuannya, baik saudara perempuan kandung atau sebapak ataupun seibu. Misalkan Ahmad mempunyai adik bernama Maryam, maka Ahmad tidak boleh menikah dengan Maryam meskipun ternyata Maryam hanya satu bapak atau satu ibu dengan Ahmad, apalagi yang kandung tidak boleh dinikahi. Begitupun ketika Maryam misalkan mempunyai anak lagi perempuan, ya, yang merupakan keponakan Ahmad, itu Ahmad juga tidak boleh menikahi anaknya Maryam. Atau misalkan Ahmad mempunyai lagi saudara namanya Muhammad mempunyai anak perempuan dan Ahmad ingin menikahi anak Muhammad yang perempuan, maka itu tidak boleh. Jadi tidak boleh menikahi saudari perempuan, dan begitu pula anak-anak dari saudari perempuan, dan begitu pula tidak boleh menikahi anak-anak dari saudara laki-laki, baik kandung, baik satu bapak ataupun satu ibu saja. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian yang keempat adalah furu'u ajdadihi, yaitu jalur ke atas, ya, dari kakek atau neneknya tersebut, ya, dengan syarat bahwa dari satu keturunan lainnya hanya dibatasi oleh satu keturunan saja. Contohnya, dia tidak boleh menikahi bibinya, dan dia laki-laki tersebut tidak boleh menikahi bibinya dari ayahnya atau menikahi bibinya dari ibunya, ya, karena itu merupakan furu ajdadihi, saudara. Jadi si laki-laki misalkan Ahmad tidak boleh menikahi saudara dari ayahnya, atau tidak boleh menikahi saudara ibunya, atau bibi dari ibu atau bibi dari ayah. Begitupun Ahmad tidak boleh menikahi atau laki-laki tersebut tidak boleh menikahi bibi ayahnya atau bibi ibunya, itu tidak boleh. Jadi dia tidak boleh menikahi bibi dari ayahnya atau bibi dari jalur ibu, dan begitupun tidak boleh menikahi bibi ayah dan bibinya ibu, ya. Jadi furu'u ajdadihi wa jaddatihi, ya, wa bisyartin an yanfasil na bidarajatin wahidatin. Bisa dipahami? Jadi misalkan keponakan dan bibinya itu tidak boleh keponakan, atau misalkan cucu dan bibi dari ibunya. Seperti yang di sini terjadi adalah bahwasannya seorang laki-laki ini merupakan cucu dari bahwasannya di sini seorang perempuan yang akan dinikahi oleh laki-laki di sini merupakan bibi dari ibunya sendiri, ya, maka itu tidak boleh karena masih mahram. Wa binaan ala ma taqaddama fi waqi'ati su'al wa haitsu in man turidu as-sa'ilah az-zawaj minhu ya'tabiru ibnu binta akhihi. Nah, maka dari ini bahwasannya seorang perempuan ini kalau menikahi cucu daripada saudari perempuan yang sebapak, ya, tadi seperti Jasmine yang ingin menikahi cucunya Mawar yang merupakan Mawar dan Jasmine itu saudari perempuan sebapak, maka itu tidak boleh karena merupakan kholah ummihi nasaban, karena merupakan bibi dari ibunya si laki-laki tersebut secara keturunan. Karena infasolat anjad di ummihi, nah, karena hanya terpisah atau keturunan dari kakeknya itu hanya satu derajat saja, maka tidak dibolehkan. Kecuali jika berderajat-derajat lainnya maka dibolehkan. Maka takunu minal muharramat alaihi minal muhrimin
minal mahramin 'alaiha syar'an. Jadi merupakan orang atau golongan wanita yang tidak boleh dinikahi karena masih merupakan bibi atau khalah ummihi nasaban ya. Bisa difahami sampai di sini. Jadi yang namanya mahram itu sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an ya, merupakan keturunan ibu, terus kemudian ada juga anak saudara perempuan, anak saudara perempuan, anak saudara laki-laki, kemudian bibi dari ayah, bibi ibu, dan bibi dari ibu, dan segala macamnya itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki. Begitupun ada juga yang namanya mahram muaqqat ya, seperti saudara atau orang yang haram dinikahi karena sebab persusuan, rodoa, atau juga ada sebabnya karena pernikahan atau an-nikah, misalkan ada menantu, mertua, ibu tiri, kemudian anak tiri dan sebagainya yang berbeda keturunan, tapi karena ada ikatan pernikahan atau karena ada persusuan jadi menjadi orang-orang yang haram dinikahinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatan untuk fikih wanita ini. Jazakumullah ala husnul ihtimam ya. Jika ada yang kurang jelas atau masih ada kebingungan, harap bertanya kepada saya secara langsung ya. Bisa di WhatsApp atau melalui apa saja. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayikhina fid dharaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.